Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang aspek hukum pendirian perusahaan dalam kurung perseroan terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firial Najla dari kelas manajemen B. Akan mempresentasikan tentang memahami aspek hukum dalam pendirian perusahaan di perseroan terbatas. Dalam mendirikan perusahaan perseroan terbatas, penting untuk memahami aspek hukum yang terkait. Hal ini mencakup proses pendaftaran, dokumen yang diperlukan, dan peraturan yang harus diikuti. Memahami hal ini akan membantu menghindari masalah di masa depan. Lalu untuk definisinya sendiri, perseroan terbatas adalah bentuk badan hukum yang memiliki kewajiban terbatas bagi para pemegang saham. Ini berarti bahwa tanggung jawab finansial mereka terbatas pada modal yang disetor. Ini memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Dara Agustin, kelompok 1 MPM 173 akan menjelaskan aspek hukum dalam pendirian perusahaan. Selanjutnya yaitu perkembangan PT di Indonesia. Perkembangan perseroan terbatas atau PT di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Perubahan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memudahkan pendirian dan pengelolaan PT. Hal ini meningkatkan investasi domestik dan asing, pengembangan UMKM, serta daya saing Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban direksi, yaitu tugas direksi memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan. Kedua, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan. Lalu ada kewajiban direksi, yaitu membuat laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan, lalu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Sri Wahyuni, MPM 180, akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam pendirian perseroan terbatas. Aspek hukum pendirian perusahaan terbatas ada penyusunan akta pendirian PT, selanjutnya ada pendaftaran perusahaan, dan ada pengurusan nomor induk perusahaan NIB, terus ada pendaftaran NPWP, ada peraturan perusahaan dan struktur kepengurusan, ada izin usaha dan izin terkait sektor, ada pemenuhan modal minimum, dan ada kepatuhan terhadap peraturan terkait ketenagakerjaan. Berikutnya ada proses Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas lahir di latar belakangi bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya Devi Rastianto, MPM 246 akan menjelaskan peraturan hukum terkait pembubaran dan likuiditas di PT di Indonesia. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar setelah berakhir atau dengan disebutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan, niaga, dan RUPS tidak menunjuk likuidator direksi bertindak selaku likuidator. Kesimpulan dari aspek hukum dalam pendirian perusahaan perseroan terbatas di Indonesia, bahwa pendirian PT di Indonesia melibatkan beberapa tahapan hukum yang harus diikuti. Tahapan ini dimulai dengan penyusunan akta oleh notaris, kemudian pendaftaran perusahaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan badan hukum. Sekian presentasi dari kita.
Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh silakan bertanya. Izin bertanya, apa dasar hukum pendirian persero terbatas atau PT di Indonesia? Terima kasih. Izin bertanya, apa syarat utama pendirian PT? Terima kasih. Mau bertanya? Untuk pertanyaannya, siapa saja yang dapat mendirikan PT? Izin bertanya, apa konsekuensi jika PT tidak memenuhi kewajiban hukum? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Elisa dengan pertanyaan apa dasar hukum pendirian perseroan terbatas atau PT di Indonesia. Dasar hukum pendirian PT di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UPT. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucky, yaitu pertanyaannya apa syarat utama pendirian PT? Yaitu syarat utamanya akte pendirian yang dibuat oleh notaris, pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum, NPWP, lalu terakhir izin usaha dari pemerintah daerah setempat. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Kurnia. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat menjadi pendiri PT? Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, warga negara asing dengan syarat tertentu. Yang keempat, perusahaan asing dengan izin khusus. Terima kasih. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Laksmi, yaitu pertanyaannya apa konsekuensi jika PT tidak memenuhi kewajiban hukum? Ya, jawabannya pertama, ada denda administratif, yang kedua pembatalan izin usaha, yang ketiga pidana penjara, yang keempat ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yang kelima pencabutan izin operasional. Ya, dari kelompok kami, maaf jika penjelasan dari kami ada kurang-kurangnya dan jawaban-jawaban kami yang kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.